Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan berbagi pengetahuan dalam bentuk video tentang strategi pembelajaran inquiry mata pelajaran Al-Quran Hadis tingkat Madrasah Tsanawiyah. Sebelum kita masuk pada video strategi pembelajarannya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu strategi pembelajaran inquiry. Strategi adalah suatu penataan potensi dan sumber daya agar dapat efisien memperoleh hasil suatu rancangan. Strategi menggambarkan komponen umum materi pembelajaran dan prosedur yang digunakan dalam mencapai hasil belajar. Strategi merupakan suatu cara yang digunakan secara prosedural dan sistematis dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kualitas hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, cara untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan strategi pembelajaran inquiry itu sendiri adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pembelajaran inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran inquiry, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima materi pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran yang sedang dipelajari, sedangkan guru hanya menjadi fasilitator. Untuk praktek pelaksanaan strategi pembelajarannya, mari simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anak semua sehat dan bisa mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan membahas pelajaran Al-Quran Hadis bertemakan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sebelum kita membahasnya terlalu lebih dalam, apa yang dinamakan dengan Al-Quran? Siapa yang tahu apa itu Al-Quran? Saya. Ya, bagaimana Erik? Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Mungkin siapa lagi yang bisa menjawabnya? Selain Erik, pada ada lagi anak-anak yang bisa menjelaskan apa itu Al-Quran? Ya, siapa? Mas Robi. Ya, bagaimana Mas Robi? Apa itu yang dinamakan dengan Al-Quran? Al-Quran ialah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat. Bagus sekali, tepuk tangan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tepat sekali. Tetapi apakah kalian tahu kalau membaca Al-Quran itu harus dengan caranya sendiri, yaitu dengan kaidah ilmu tajwid. Ada yang tahu apa itu tajwid? Apa ada yang sudah pernah mendengar apa itu tajwid? Belum. Baik, pada pembelajaran hari ini saya akan membagikan materinya. Jadi silakan adik-adik buka di file yang sudah saya kirimkan di grup. Sudah? Saya akan memberi waktu 5 menit, silahkan dipelajari. Nah, jadi setelah 5 menit nanti kalian bisa menanyakan atau bisa mempresentasikan, membahas apa yang sudah kalian pahami dalam materi tersebut. Paham? Saya akan membacakan materi dasar pada bab yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Pertama, mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Kedua, menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. Nomor 3, memahami ketentuan hukum bacaan matiwa. Yang keempat, mempraktekkan hukum bacaan matiwa. Baik, setelah saya sudah memberikan tugasnya, kira-kira siapa yang tahu apa itu mat? Ya, Mas Denny, apa itu yang dinamakan dengan mat? Mat panjang. Mat panjang. Nah,
membahas tentang mat iwat, ada mat, ada iwat. Sekarang siapa yang tahu apa itu iwat? Mas Hesti, apa yang dinamakan dengan iwat? Iwat adalah pengganti, Pak. Nah, mat panjang, iwat adalah pengganti. Itu adalah pengertian dari secara bahasa. Nah, secara pengertiannya, berarti siapa yang bisa menjelaskan bagaimana mat iwat secara istilahnya? Saya Ya, baik Mas Kafa. Coba jelaskan secara istilah apa itu mat iwat. Mat iwat adalah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti fathatain, Pak, karena ada wakof. Sri Bayi, mungkin coba dibantu, coba jelaskan apa itu mat iwat secara istilah. Mat iwat itu, Pak, bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti fathatain yang dibaca karena wakof. Oke, siap. Seperti yang teman-teman sudah jelaskan, ya, mat iwat secara istilah adalah setelah kita mengetahui pengertian dari mat iwat, siapa lagi yang bisa jawab? Berapa panjangnya bacaan mat iwat? Ya, Mas. Apa? Berapa panjangnya bacaan mat iwat? 2 harokat. 2 harokat. Siapa lagi yang bisa menambahi? Saya, Pak. Oke, berarti bacaan dari panjangnya bacaan dari mat iwat yaitu 1 alif atau 2 harokat. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari mat iwat serta berapa panjang bacaan dari mat iwat, maka siapa yang bisa menjelaskan ke depan? Siapa yang berani menjelaskan ke depan? Bagaimana sih mat iwat itu? Saya tunjuk. Oh, mungkin Mas Hasti biar nggak ngantuk. Nah, ya, mungkin Mas Hasti bisa ke depan. Bagaimana sih mat iwat itu? Coba dulu, Pak. Oke. Oke kan? Jadi kayak gini. Nah, di sini ada tulisan. Coba dibaca bareng-bareng. Nah, kira-kira dari bacaan ini mana yang dibaca mat iwat? Ininya. Kenapa ini dinamakan dengan mat iwat? Soalnya ada fathah tanwin yang diikuti alif dibaca wakof. Nah, maka bacanya gimana? Gobhan. Panjang. Nah, itu apa yang namanya? Mat iwat. Akan kembali ke tempatnya. Oke. Baik, coba berikan contoh lain dari mat iwat selain dari yang sudah saya tuliskan di depan. Siapa yang bisa? Oke, Eri. Eri, apa? Berikan satu contoh mat iwat selain yang ada di papan. Faldubi roh subha. Mana bacaan mat iwatnya? Subhanya, Pak. Subha bacaan mat iwat. Kenapa kok subha dikatakan dengan bacaan mat iwat? Karena ada fathatain yang diikuti oleh alif dan dibaca wakof. Nah, baik. Selain Mas Eri, siapa lagi yang bisa? Mas Robi, ya. Nah, baik, Mas Robi tadi angkat tangan. Coba berikan satu contoh lagi bacaan mat iwat. Jamaah. Mana bacaan mat iwatnya? Jam'ah. Katanya tadi jam'ah adalah bacaan mat iwat. Kenapa kok mat iwat? Karena adanya fathatain yang diikuti oleh alif dan dibaca wakof. Jadinya bacanya jam'ah. Nah, seperti itulah bacaan dari mat iwat. Nah, seperti itu adalah bacaan mat iwat. Bacaan mat iwat tadi gimana? Bacaan panjang ketika menjadi pengganti dari dibaca wakof. Lalu bagaimana seumpama dibaca wasol? Apakah dia masih menjadi bacaan mat iwat?
Coba dilihat kepada contoh di papan tulis. Nah, di sini ada ayat wal adiyati dhabha sama fal muriyati qadha. Jika tadi dhabha ini dibaca waqaf, maka bacaannya menjadi mati tapi kalau dibaca wasol menjadi apa? Siapa yang bisa jawab? Saya hafal Pak. Oke, apa? Kira-kira bacaannya jika dibaca wasol, dhabha dibaca wasol, kira-kira bacaannya menjadi apa? Samar Pak. Samar. Apa itu samar? Ikhfa. Ikhfa. Kira-kira, oke, silakan duduk kembali. Oke, tadi katanya Mas Kafa, bacaannya menjadi ikhfa. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa kok dibaca ikhfa? Saya. Oh, Mas Hamas. Kenapa Mas Hamas? Kok bacaannya berubah menjadi ikhfa? Karena ada harokat tanwin bertemu huruf fa, Pak. Nah, karena dibaca Wasol. wasol. Tadi Mas Kafa sudah menjelaskan itu berubah menjadi bacaan ikhfa dan sudah dijelaskan oleh Mas Hamas. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh bacaannya, memberikan contoh bacaan dari lafaz tadi? Siapa yang bisa? Ya, silakan Mas Denny. Wal adiyati dhabhan fal muriyati qadha. Jika diwakafkan di sini, jika diwakafkan, bagaimana bacanya? Wal adiyati dhabha. Nah, diwakafkan berarti menjadi bacaan. Mati Kalau dibaca wasol, bagaimana bacanya? wal adiyati dhabha wal muriyati qadha. Bacaannya yang tadinya mati malah berubah menjadi bacaan ikhfa atau baik, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kalian sudah semangat dalam belajar. Semoga yang kita dapat hari ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.